naksir, terus kayak begitu tahu oh ternyata cowoknya nggak suka sama aku, tapi kan aku nggak pernah ngaku kan. Iya, nanti kita akan tes lagi dengan Bentar, tes dikasihnya yang kayak begini lagi. Nah, itu ya. Nanti kita akan lihat tesnya, jadi nonton terus sampai habis ya. Ini pengalaman pribadi juga. Aku pelaku sih jujur aja. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Kita kehadiran Fet lagi. Kembali lagi di sini. Fet, aku seneng banget sih kamu sini lagi. Thank you. Dan aku juga seneng banget sama Fet yang mana sangat-sangat produktif. Iya, puji Tuhan. Karena kamu baru aja keluarin single terbaru, guys. Iya. Yang mana judulnya adalah Sekedar Teman. Ini ada sambungannya nggak sih? Maksudnya nyambung nggak sih sama yang masa lalu? Enggak sih, justru Oh, kayak enggak. sangat 180 derajat justru. Karena kan yang masa lalu kan ceritanya dia udah mau move on gitu-gitu. Kalau Sekedar Teman ini kan kayak jujur ya kurang pintar gitu orangnya, kurang maksudnya pintar. karena dia yang ngutarain perasaannya tapi dia dianggap temen doang gitu. Jadi kan kayak no gitu. Oke. Friendzone ya? Iya, friendzone. Ini pengalaman pribadi juga? Aku pelaku sih jujur aja. Oke, ini yang menarik ya. Gitu. Jadi liriknya juga kamu merasa bisa relate dong ya? Relate mungkin lebih kayak waktu SD tuh sempet kayak naksir-naksiran lah, cinta-cinta monyet gitu kan. Ya, cinta monyet. Naksir, terus kayak begitu tahu oh ternyata cowoknya nggak suka sama aku, tapi kan aku nggak pernah ngaku kan. Di awalnya. Jadi kayak ya udah gitu, cukup tahu. Tapi kayak di satu sisi kayak aku bisa ngerasain kayak oh malunya tuh gini gitu. Kira-kira ngebayangin aja sih gimana malunya kalau ditolak gitu. I see. Jadi itu yang bikin kamu juga nyanyiin lagu ini tuh dapat banget ya filmnya ya. Buat kalian yang belum dengerin langsung aja stream, ini masih fresh banget. Video klip juga udah ada ya. Sudah. Dimana kamu pakai kumis Iya lagi. kayak jenggotan gitu, pakai brewok ya. Itu kalau kamu lihat ada cowok ganteng di situ, itu dia. Iya, itu saya. Teman-teman aku pada nggak tahu kayak. Serius? Sumpah Fet, itu lu, gue baru nyadar katanya. Penasaran kan? Langsung aja lihat video klipnya Sekedar Teman ya di YouTube channelnya Hits Records ya. Dan juga stream di Spotify, lagunya enak banget. Kenapa Fet? Aku mau ngomong sedikit ya. Style-nya kan 80s disco gitu-gitu loh. Iya. Itu kamu yang memilih atau seperti apa sih prosesnya? Aku emang pingin punya single yang genrenya tuh yang kayak city pop tahun segituan gitu. Bener sih ya, city pop. Aku suka banget dari dulu lagu-lagu yang kayak begitu. Jadi emang udah jadi mimpi aku untuk punya single seperti itu. Makanya pas itu aku kayak ngasih referensinya kayak Silk Sonic, makanya soundnya kayak Silk Sonic banget kan. Ada Silk Sonic agak gitu ya. Bruno Mars gitu-gitu. Jadi kayak pinginnya ngarahnya ke situ. Iya. Aku juga ngebayanginnya kalau city pop tuh kayak Japanese city pop gitu nggak sih? Jadi kayak betul. Film-film anime lagi ngebut pakai GTR, terus lagunya dengerin Sekedar Teman ya. Kamu pernah nonton anime nggak sih? Anime dulu waktu kecil sering. Cuma kemarin tuh terakhir nontonnya Attack on Titan, tapi nggak selesai. Karena banyak banget. Tapi Attack on Titan yang ini movie-nya mau tayang loh di Indonesia. Iya, jadi kayaknya kamu kalau mau, aku juga mau ngejar nih Attack on Titan, karena movie-nya bakal tayang di Indonesia di CGV apa di mana gitu. Tapi aku takut tahu kalau ngebayangin Titan gitu kayak gede banget. Karena emang itu violence gitu banget kan. sih. Iya, itu sangat-sangat violence ya. Tapi aku pernah waktu itu lihat editan Attack on Titans, tapi diedit sama lagunya Bruno Mars yang Lady Gaga. Die With A Smile. Iya. Jadi kayak sedih gitu. Iya, jadi sedih banget, jadi cocok banget ya. Fet, ini lagu Sekedar Teman, aku seneng banget dengernya. Boleh ceritain nggak untuk proses dari awal banget? Karena kamu kan soalnya baru kemarin kan ada masa lalu. Iya. Maksudku biasanya, aku merasa itu baru banget itu sih masa lalu. Kayak, emang berapa lama sih jedanya? Masa lalu tuh kapan ya? Kayaknya akhir tahun. Makanya kayak belum lama gitu perasaan aku ya. Iya. Bahkan habis masa lalu ada collab lagi yang berbunga-bunga itu, terus baru Sekedar Teman. Jadi sangat berdekatan. Berbunga-bunga ini
Iya. Setelah masa lalu ya? Iya, setelah. Oh, nah kalau berbunga-bunga itu apa? Itu collab sama Soin. Soin tuh produser. I Dia tuh yang see. ngerjain single aku yang I Love Your Smile sama yang Kecewa. Nah, abis itu mereka kayak pengen semacam rebranding gitu, jadi sebagai kayak musisi gitu yang di depan layar gitu. Oh, kalau paham. produser kan di belakang lagu kan. Bener. Iya, jadi ini kayak dia sebagai artis juga gitu. Ini yang menarik buat saya ya guys ya. Gimana? Karena gini loh. Aku inget banget Faith kita awal-awal kita ketemu, ya kan? Kamu sempet les, terus mamah kamu mencak-mencak karena kamu nih nggak mau ngapa-ngapain, bikin konten nggak mau, suruh nggak mau. Tapi sekarang kamu produktif banget, nggak cuman di maksudnya di yang resmi, yang official release, tapi juga di sosial media pribadi kamu tuh kamu produktif banget dan video-video kamu tuh banyak yang udah meledak gitu loh. Jadi itu yang pengen Faith. Aku pengen kamu tuh menularkan itu ke teman-teman yang nonton biar teman-teman juga apa ya semangat dan bisa bahwa oh ternyata gue juga bisa ya kalau misalkan kan kamu sebenarnya agak introvert nggak sih? Banget, aku introvert banget aslinya. Kalau apalagi kalau misalkan kayak baru kenalan gitu ya, aku tuh nggak berani ngajak ngomong duluan. Tapi mungkin karena sekarang pekerjaan aku kayak mengharuskan seperti itu, jadi aku mau tidak mau gitu. Nah. Kalau Faith aja bisa kan berarti teman-teman juga harusnya bisa setuju nggak Faith? Iya, setuju. Setuju ya. Nah tapi aku juga pengen tahu nih apa sebetulnya menurut kamu ya yang kamu lakukan yang membuat kamu tuh bisa seperti sekarang dalam arti produktif. Oke? Contohnya kalau lihat TikToknya Faith, buat yang belum follow langsung follow. Mumpung followernya belum 1 juta nih ya, jadi kalian bagian dari sejarahnya TikToknya Faith nih. Karena bentar lagi pasti udah nembus juta-juta nih. Waduh, amin. Dan yang pasti kita lagi saya lagi bilang sama Faith, centang birunya dong harus. Ya kan? Nah tapi oke, Faith, kenapa kamu itu kok bisa konsisten untuk bikin video di TikTok, baik itu cover, baik itu apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang konsisten belum yang sampai yang kayak tiap hari atau enggak tiap hari. Oke. Cuma apa ya? Jujur ya, kalau mau jujur, aku tuh sekarang udah ngerti duit. Jadi bukan berarti kayak views banyak dapat duit gitu, enggak kan? Bukan. Cuma maksudnya kayak dengan exposure yang ada, dengan engagement yang aku punya sekarang, ya jadi brand tuh bisa melirik ke aku gitu loh. Betul. Iya kan? Karena aku ngerasain sendiri, begitu ada videonya yang meledak, terus orang udah mulai mengenal aku, orang-orang tuh langsung attention-nya ke aku gitu. Ya gitu. Penting yang banget. Maksudnya kayak kalau misalkan mau fokus ke duit ya itu kayak sebagian kecil aja gitu. Cuma lebih kayak orang jadi tahu Faith nih sebenarnya siapa. Dia tuh bukan cuma penyanyi cover gitu. Karena awal-awal aku bikin TikTok, aku dikenal sebagai penyanyi cover gitu. Sampai akhirnya aku promo-promoin si masa lalu itu tuh. Akhirnya mereka kayak, punya lagu, ternyata Faith bisa nyanyinya begini, begitu, gitu. Jadi persepsinya udah mulai terbangun. Ini yang keren banget. Aku seneng banget karena aku juga seorang yang menganut bahwa kita musisi penyanyi zaman sekarang, kita pola pikir tuh entrepreneur. Iya. Nah, disitu kan kamu tadi bilang, ya kamu sudah mikirin ada duitnya juga. Berarti itu kamu melihat dari sudut pandang entrepreneur. Dan kita sebagai penyanyi guys, kita udah nggak bisa melepaskan diri ya dari 360 entrepreneurship itu ya. Dan kamu kan juga sekarang sudah mendalami branding ya. Iya. Di perkuliahan kamu juga kamu mendalami branding. Nah, buat penyanyi, buat kalian juga wajib banget branding. Dan di sini yang bikin aku keren banget adalah Faith yang mengatur orang mau mencitrakan atau gimana ya? Orang mau melihat Faith sebagai apa? Iya, betul. Itu di tangan kita, di tangan Faith. Ya kan tadinya Faith dibilang penyanyi cover, tapi Faith enggak. Gue dengan kekuatan sosial media membelokkan persepsi bahwa I am a legit singer dan juga punya karya juga gitu. Betul. Itu adalah salah satu pelajaran terpenting yang mana sangat menginspirasi banget Faith. Dan Faith kan juga anak muda ya. Banyak juga teman-teman yang nonton juga anak muda yang seumur Faith. Jadi semoga ini memotivasi ya. Oke, sekarang kita pengen lihat nih Faith, TikTok kamu ya kan. Nah, TikToknya Faith nih ya. Kamu aku tertarik banget karena gini, ini sering banget aku menjadikan Faith itu percontohan ya. Kenapa? Karena ini tebakan aku ya, Faith, bener apa enggak? Kan kamu sangat senang dengan layout ini. Iya. Yang mana kamu di sini, backgroundnya ini. Apakah itu, ini kalau teman-teman yang mau lihat apa yang saya omongin, langsung aja ke TikToknya Faith ya. Apakah itu kamu set memang, oke, ini spot aku ngonten, jadi aku nggak usah setup lagi, udah jadi spotnya, atau gimana sih? Emang udah seperti itu. Udah seperti itu ya? Iya, udah seperti itu. Jadi kayak
emang aku tuh itu kan meja belajar tuh ceritanya. Oh, ini meja belajar sekaligus meja make up, meja ya mau ngapa-ngapain mungkin di situ gitu. Ada lampu? Ada tapi lampu. Itu lampunya. Okay. Jadi itu tuh kalau misalkan dibandingin sama videoku yang lama banget itu lampu aku tuh yang lama tuh lebih gelap karena itu tuh kayak cuma lampu belajar. Nah kemarinnya itu tuh tahun kemarin ya. Iya. Aku tuh beli kaca gede gitu dan ada lampu-lampu yang buat make up gitu loh, yang bulat-bulat itu ya. Nah, terus aku nyalainnya cuma yang di sisi yang emang lebih dekat sama muka aku aja gitu. Jadi terang begitu. Sih berarti kamu pakai kayak tripod kecil gini? Enggak bahkan. Jadi tuh di meja aku, misalkan ini meja nih. Ada kayak apa ya, kayak kotak-kotak gitu. Aku cuma taruh HP aku di sini doang. Oh iya. Iya. Gitu aja. Enggak usah pakai tripod. Jadi emang sebenarnya anaknya mageran banget guys untuk setup gitu. Mageran banget untuk setup. Nah ini yang pasti teman-teman juga pasti bakal banyak yang ngangguk nih mendengar penjelasan kamu karena aku juga sih bilang Fet, salah satu cara biar kita tuh bisa konsisten adalah kalau kita kerjain itu gampang. Iya betul. Iya nggak sih? Kebayang nggak sih kalau kamu setiap kali kamu ngonten, kamu mesti setup tripod dulu. Iya aku tuh mager anaknya. Itu dia. Makanya aku tuh jujur, kalau boleh jujur aku tuh mager banget bikin cover YouTube. Karena di situ kayak aku harus sama papi aku yang bantu rekam. Dia harus iniin lampu, terus tripod kamera, ya gitu-gitu. Terus dia juga kadang kalau aku ngafal dia megangin liriknya sama laptop. Oh iya. Jadi prompter juga. Iya itu. Nah itu kan extra effort. Artinya kan kita nggak bisa dong setiap minggu atau ya setiap berapa lama keluarin itu. Iya betul. Karena mesti ngeditnya, mesti pasang-pasang lampunya. Sementara kamu memang udah ada setup yang fix. Kamu tinggal nyalain lampunya. Taruh HP, beres. Iya. Iya nggak sih? Bahkan kayak kamu maksudnya ya udah pakai baju rumah nih, pakai baju rumah. Baju rumah. Bener-bener semudah itu loh untuk men-setup konten-konten kamu, ya kan? Asal yang penting nggak berantakan banget gitu dan lightingnya terang aja sih. Terang ya. Nanti juga ada video kamu yang ramai banget yang sama siapa? Rifki ya. Iya. Ini lagi mana nih? Itu di studionya dia ya? Iya di tempatnya dia. Pas itu aku diundang ke podcastnya Kak Rifki. Oh podcastnya Kak Rifki, oke. Di sini kan kamu juga nyanyiin lagu kamu yang masa lalu kan? Maksudnya memang dan viral juga gitu lah. Berarti ya cara untuk mempromokan karya kita di sosial media itu memang nyata, memang kasih bisa terus gitu. Terus konsisten disodor-sodorin terus gitu kayak ini lagu gue nih gitu. Iya itu keren banget. Ada harapannya teman-teman yang nontonnya bisa semakin terbakar semangatnya ya. Karena guys sekali lagi ya, saya inget banget Faith yang dulu dan dia bisa menjadi seperti sekarang tuh sesuatu yang keajaiban. Keajaiban dunia ke-8 kan? Keajaiban dunia ke-8 ya. Tapi nyatanya bahwa ini bisa gitu loh. Oke. Kembali ke lagu kamu yang terbaru nih Faith. Menurutmu ini kan pasti kan banyak pihak yang terlibat untuk mengeluarkan lagu kamu ini ya, maksudnya karena secara kamu kan juga artis label gitu loh. Apa yang menurut kamu membuat orang-orang yang mendukung kamu ya, label kamu, produser kamu, itu mau gitu loh untuk yuk kita kerjain Faith lagi gitu loh. Maksudnya dalam pengertian gini loh, aku pengen tuh teman-teman tuh bisa menyadari ya, apa yang bisa bikin aku tuh orang tuh tertarik mau kerja sama aku. Orang tuh tertarik mau berkarya sama aku gitu. Kamu mungkin bisa share gitu. Kalau aku yang pertama pastinya harus banyakin referensi. Karena di situ kayak aku bisa diskusi gitu sama mereka. Mereka referensinya apa? Aku juga bisa saling tukeran pikiran gitu ya. Paham. Sama apa ya? Jujur kalau misalkan secara teknik aku tuh nggak yang teknik banget. Cuma aku lebih kayak groove-nya, soul-nya itu kalau nyanyiin lagu tuh aku emang ngulik bangetnya tuh di situ. Kamu ngulik di situ ya, di groove-nya, oke. Iya, kalau misalkan mau dibilang tekniknya kayak sehebat Lyodra juga enggak aku sebenarnya. Kayak dia kan nafasnya bisa panjang banget. Terus apa ya? Iya, kamu kayaknya bukan tipe-tipe festivalan nggak sih? Iya, aku bukan tipe-tipe festival. Iya, kamu ya. Kamu lebih ke jazz, R&B, soul gitu nggak sih? Iya, betul. Aku lebih kayak nyantai-nyantai aja gitu. Kalau aku nangkapnya dari penjelasan kamu, kamu tuh bisa gampang diajak kerjasama gitu loh. Ya, aku suka ngulik soalnya. Kamu suka ngulik, ya kan? Terus kamu juga bisa diajak diskusi. Tadi kamu bilang itu adalah hal-hal yang kayaknya tuh Faith tuh gampang diajak kerjasama. Biar orang juga mikirnya, oh ini orang ada knowledge-nya gitu loh. Jadi kita nggak dianggap kayak orang awam gitu.
Ini penting sih guys. Iya. Dan juga kalau misalnya kita sebagai penyanyi ya, karena penyanyi itu sering banget diremehin, Feb. Dan pengertian kalau sama musisi gitu ya, lu udah nyanyi aja, diem aja dah, nyanyi aja gitu. Tapi Feb kan enggak. Dia kan dipecat gini tahu nadanya apa, gini tahu nadanya apa ya kan. Yang mana nanti kita bakal tes lagi karena saya masih nggak puas dengan tes yang kemarin. Itu tadi C sama F. Bener kan? Bener. Iya. Ya, tapi saya nggak puas dengan tes yang lalu karena terlalu mudah. Jadi nanti kita akan tes lagi dengan tes yang dikasihnya yang kayak begini lagi. Nah, itu ya. Nanti kita akan lihat tesnya, jadi nonton terus sampai habis ya. Kevin, nah kan kamu tadi bilang bahwa kamu sebagai penyanyi itu penyanyi yang seneng ngulik, ya kan? Penyanyi yang ya paham lah sedikit tentang, bukan sedikit bahkan ya, tentang teori dan tentang alat musik. Memang kamu ceritain lagi deh, waktu kamu dari kecil ya sampai sekarang kan kamu sempat bilang kamu main biola, kamu main apa lagi? Aku main piano, biola, sama gitar, tapi gitar otodidak. Dan gitarnya juga bukan yang sampai yang kayak gitar listrik gitu ya. Ya paling cuma kayak ngulik chord-chord aja gitu. Kamu pernah main ukulele gak sih di TikTok kamu? Kayaknya ada ya? Ada kamu main ukulele juga udah berarti. Lama banget. Aku adanya gitar lele. Kalau ukulele kan lebih kecil lagi kan. Nah ini yang di tengah-tengahnya gitar dan ukulele gitu. Tapi aku udah lama juga sih nggak megang. Jadi kayak kalau nggak salah di gitar lele tuh jarinya G, bunyinya C deh. Kalau nggak salah dia beda. Tuningnya beda. Deh. Kalau nggak salah, aku lupa. Aku udah lama banget nggak megang, jadi udah lupa deh. Dan di video klip Sekedar Teman dia main drum. Iya. Tapi kamu main drum beneran itu? Main drum beneran. Main drum beneran belajar sama teman aku yang drummer. Khusus buat lagu ini aja atau kamu pengen main drum beneran? Khusus buat MV. MV ya. Totalitas. Jadi langsung nonton MV-nya Sekedar Teman ya. Bisa lihat Faith main drum ya. Tapi masih kaku. Jadi yang drummer yang nonton jangan judge. Iya. Oke, Faith. Berarti kamu main alat musik dari kecil berarti ya? Iya, dari kecil. Alat musik pertama apa sih yang kamu mainin? Piano. Oh, pertama piano dulu? Iya, aku sangka violin dulu. Enggak, piano dulu, baru biola, terus baru gitar. Pianonya apa, klasik atau? Klasik. Oh iya? Iya, aku anak klasik dari dulu. Biola juga klasik. Jadi dari umur 6, bahkan dari mami hamil punya aku masih di dalam perut aja, mami dengerin lagu klasik. Makanya begitu aku udah bisa main biola yang lagu yang selama ini dia dengerin pas hamil, dia kayak, oh selama ini, ternyata anakku jadinya bisa mainin ini gitu. Dia udah latihan sejak dalam perut guys ya. Itu ya salah satu yang membuat kamu mungkin sangat peka ya sama musik. Iya betul. Menurut kamu penyanyi tuh perlu nggak sih main alat musik, atau paling nggak benefit apa yang kamu rasain sebagai penyanyi yang main alat musik? Menurut aku nggak, apa ya? Aku tuh jujur bisa dibilang cukup bawel. Bukan cukup bawel, aku bawel banget soal musik gitu. Apalagi kayak when it comes to my single, aku tuh maunya spesifik. Pokoknya musiknya pinginnya gini. Kayak soal kayak kemarin tuh, aku yang single ini dikasih nih mixingannya nih. Aku ngerasa kayak, oh kayaknya backing vokalnya kurang ke depan, atau enggak yang fillernya kurang ke belakang lagi gitu-gitu. Itu aku bawel banget gitu. Jadi menurut aku benefitnya, ya kita nggak cuma nyanyi doang, karena musiknya itu kan yang ngedukung kita sebagai vokalis juga kan. Di lagunya itu gitu. Jadi penting untuk ngerti musik juga. Gitu. Setuju banget. Dan juga orang kerja bareng kamu juga lebih enak, karena kamu tuh tahu apa, kamu tuh maunya apa. Jadi nggak bikin orang bingung. Sat-sat gitu ya. Sat-sat gitu loh. Karena kalau aku nih sebagai produser gitu ya, aku udah sama penyanyi yang salah deh. Aku juga bingung kerja bareng sama dia gitu loh. Ini orang gak tahu maunya apa, tapi kalau kamu tuh tahu maunya apa ya. Itu makanya singers penting banget. Mungkin aku nggak mau bilang harus sih, tapi aku mau bilang betapa mempermudah hidup kamu sebagai seorang seniman, sebagai seorang penyanyi gitu, untuk tahu alat musik. Bahkan kamu berarti udah sampai menyentuh ke production ya. Sisi production ya? Enggak juga sih. Oh, nggak terlalu ke arah yang teknis, maksudnya teknis kayak production, tapi kamu kayak mendengar mixingan, terus kamu bilang, aku pengen backing vokal misalkan lebih ke belakang, atau aku pengen reverbnya ditambah, atau apa gitu-gitunya kamu juga. Maksudnya kayak, itu ya paling yang kayak yang bener-bener, apa ya, yang dasar banget lah. Cuma maksudnya kayak yang bener-bener detail-detailnya tuh aku kurang ngerti kalau soal mixing. Cuma kalau soal kayak musik, soundnya mau gimana, itu aku ngerti gitu. Gitu tuh. Kayak filler, terus synth-nya mau kayak apa, jangan terlalu rame, jangan terlalu ini gitu. I see. Sekarang aku mau nanya nih ya, seorang Faith kalau manggung lebih seneng diiringin sama apa sih? Apakah full band? Apakah kamu lebih prefer format yang simple, akustikan?
Band sih, full band. Aku anaknya kan musik banget. Jadi begitu kalau misalkan aku berkesempatan untuk diiringi full band yang benar-benar kayak drum, bass, keyboard, harus ada filler. Terus saksofon. Makin rame Iya, makin rame. Pokoknya aku makin happy gitu. Terus harus banyak tutti, banyak singkop. Pokoknya kamu seneng yang begitu-begitu. Iya, ya modelan Isyana gitu. Oh iya. Iya. Aku ngebayang sih proses latihan sama kamu pasti seru ya kalau di studio ya. Kayaknya aku lebih ke kasihan sama musisinya sih. Oh gitu. Karena pasti susah. Karena pasti iya. Banyak ide-ide ya. Banyak ide. Jadi penasaran nih, kapan Faith akan melakukan konser atau? Waduh, kapan ya? Udah pernah kebayang belum sih? Kayak mungkin belum yang kalau misalkan kamu, belum pernah kan konser yang benar-benar sendiri yang belum. Beberapa lagu, sifatnya showcase gitu misalnya? Pengen sih, kapan ya? Ya secepatnya. Secepatnya, karena kan maksudnya hits kamu udah banyak, konten kamu juga banyak. Kayaknya kalau kamu showcase sedap sih. Iya sih. Dengan misalnya, ya kan, lagu-lagu original kamu. Terus mungkin kalau ada lagu-lagu yang punya makna, misalnya cover, tapi covernya kenapa di cover? Karena punya makna yang mendalam buat Faith, tapi dengan aransemennya Faith gitu kan. Seru banget sih. Nah sebelum kita lanjutin percakapannya, kita ngejam dulu dong Faith. Apa nih? Lagu apa? Apa ya? Ternyata bagimu ku sekadar teman, setiap pertanda hanya aku yang merasakannya. Sudah ku hayalkan kisah kita, habiskan waktu bersama. Kini ku utarakan semua, tapi kau diam saja. Aku pulang dengan pilu, terpaksa menahan malu. Ternyata bagimu ku sekadar temanmu. Ternyata bagimu ku sekadar temanmu. Iya. Mantap. Gokil. Keringet dingin ya. Oke. Ini kiper aja nih ya. Oke guys, itulah tadi ya cuplikan lagu cuekin aja permainan piano saya karena permainan piano saya tidak mewakili lagu aslinya karena lagu aslinya jauh lebih keren ya, beatnya city pop yang berasa banget feelnya kamu lagi di jalan-jalan di Tokyo naik GTR ya kan, keren banget ya. Nah, Faith, tadi kamu cerita ya di part yang barusan kita mainin Faith, itu susah take-nya. Susah. Masa sih ada susah buat Faith? Apa emang susah? Dong. Apa? Karena tadi ada habiskan waktu. Itu tuh aku tuh sebenarnya pas itu nggak ada improv itu tadinya. Tapi aku waktu sebelum rekaman aku tuh kayak kepikiran pas lagi mandi gitu kan. Biasanya kan ide-ide tuh datang pas lagi di kamar mandi gitu ya. Aku kayak pingin ada kayak bukan ghost note juga sih sebenarnya. Kayak ada kayak sedikit kayak gitu lah. Berarti nada aslinya sebelumnya enggak gitu? Aslinya ya kayak biasa. Kayak sudah ku hayalkan kisah kita, habiskan waktu bersama. Waktu gituin sekarang. Nah itu yang di ref yang ke-3 sebelum yang modulasi juga ada. Kalau gini udah sering kamu bawain live belum? Baru beberapa kali ya. Berarti hitungannya kayak yodel dong? Iya kayak yodel gitu ya? Iya pindah-pindah gitu. Makanya pas itu aku juga sama kakak enggak kayak ayo Faith harus dapat gitu. Jadi aku kayak diulang-ulangnya di part spesifik itu. Itu diulang-ulang sampai kamu nyaman. Iya, sampai dapet aja. Karena berarti, itu kan lompatnya lumayan ya. Betul. Nah, di lagu kamu sebelumnya kan masa lalu kan juga ada part yang menantang terutama di bagian nada tingginya ya, itu tinggi sekali. Nah, kalau ini tantangannya beda. Di sekitar taman ini tantangannya si yodel tadi ya. Setiap kali kamu menuju sana tuh deg-degan ya. Iya, deg-degan. Termasuk enggak dapet. Itu dia ya buat penyanyi itu. Tapi aku yakin sih kalau kamu udah pengulangan pasti udah kayak second nature aja sih. Mungkin yang bikin deg-degan juga yang main piano guys. Karena chordnya sulit ya. Iya aku juga baru tahu ternyata chordnya seribet itu. Ribet dan dia kayak dari E modulasi ke dari F apa dari E. Dari E ya. Modulasinya ke Fis jadi hitam semua ini di keyboardnya. Iya lagi. Ntar kalau kalian mau jadi keyboardis aku transpose aja nggak apa-apa. Nah itu dia ya. Tapi untuk jadi keyboardis Faith audisinya sulit pasti. Waduh.
Karena banyak nggak boleh pakai transpose. Nah, nggak boleh pakai transpose, banyak tutti ya kan, banyak aransemen yang ajaib ya. Faith, kita sekarang mau ngomongin tentang dunia pervokalan nih, karena aku juga salah satu yang senang banget sama nyanyi kamu, ya kan. Kamu kan kalau tadi kamu bilang kamu main instrumen tuh piano dulu, biola dulu, tapi yang kamu bener-bener gua tuh penyanyi banget. Itu apakah paralel dengan kamu main instrumen atau setelahnya sih? Kapan ya? Mungkin kayaknya lebih waktu aku mulai, kayaknya tuh aku main gitar dulu, baru kayak aku sambil nyanyi gitu, nyoba gitu. Jadi pas itu waktu SMP aku ikut kayak ekskul gitar. Karena pas itu kayak ya bingung aja gitu mau yang apa lagi, jadi kan cobain ekskul gitar. Terus baru emang dari kecil kan aku nyanyi tuh iseng-iseng aja kan. Cuma nggak fales aja tapi nggak yang berteknik gitu. Terus setelah belajar gitar, terus kayak orang tua kayak suruh coba nyanyi sambil main gitar gitu, biar otaknya jalan juga gitu, sinkron gitu kan. Akhirnya kayak lama-lama ternyata ada bakat juga di nyanyi gitu, lama-lama terlihat. Tapi SMP baru? Iya, SMP tuh aku baru lomba yang antar sekolah, baru ikut. Terus abis itu baru menuju SMA, baru yang The Voice Kids itu. I see. Oh, berarti mungkin karena kamu introvert kali. Waktu kecil introvert juga? Introvert enggak ya. Waktu ya? kecil mah aku genit suka nari-nari K-pop gitu. Suka pecicilan, suka petantang-petenteng gitu. Oh, iya. Emang K-pop apa yang kamu suka K-pop? Dulu zamannya SNSD sama Super Junior, sama 21, Big Bang juga, zaman-zamannya mereka lah itulah pokoknya. Ada nggak sih K-pop yang terbawa ke inspirasi musik kamu sekarang? Kalau yang sekarang mungkin lebih kayak yang baru-baru ya, kayak Lee Hee, siapa sih? Lihai. Iya, Lihai. Iya itulah, nggak tahu bacanya gimana. Iya. Terus New Jeans. Sekarang berubah nama. Oh iya, jadi apa? NJZ. Iya. Bacanya apa tuh? Nggak tahu. Enjus kali ya. Enjus. Oke. Ini sih menarik sih. Maksudnya industri musik itu kan ini banget ya, berubah dengan sangat cepat perkembangannya. Termasuk juga ini nih, mumpung masih hangat ya kasusnya kemarin antara penulis lagu sama penyanyi. Nah kan kamu penyanyi nih, kan kamu juga bawain beberapa lagu yang ditulis sama komposer. Kamu ada kekhawatiran, ini sebagai penyanyi ya, ada kekhawatiran nggak sih? Aduh, aku jadi khawatir nih bawain lagu yang ditulis sama orang lain selain aku sendiri gitu. Iya, jujur khawatir sih, karena aku kan kayak udah ada beberapa kayak panggilan-panggilan off air gitu-gitu kan. Takutnya ada lagu yang aku secara tidak sadar tuh kayak penulisnya nggak seneng nih kalau dibawain tanpa izin gitu. Jadi kayak menurut aku tuh juga, aku sebagai penyanyi juga bingung sebenarnya kayak untuk menanggapi soal perizinan itu seperti apa gitu. Karena aku kayak kurang ngerti juga sih kayak soal hukumnya, soal aku pun sama teknisnya gitu. Aku pun sama, maksudnya aku nggak punya kayak opini keras gitu sih. Kayak aku sekarang aku wait and see aja. Aku lihat para ahli-ahli mengaturnya gimana supaya kita sebagai, kan soalnya aku juga suka bikin konten edukasi ya. Takut salah ngomong kan. Kalau misalnya aku ngomong apa ternyata salah, aku kan iya nggak sih. Nah, kamu juga sebagai praktisi penyanyi yang di sana juga, yang di luar sana bekerja sebagai profesional juga, kamu nggak mau salah langkah dong. Iya betul. Jadi kita segera tunggu aja ya para ahli ini menemukan jalannya nggak sih bagi penyanyi dan juga bagi komposer, biar ekosistem musik ini dong namanya semakin flourish, semakin keren gitu. Yes, betul. Nah, masih seputar dunia musik pervokalan dan teknik vokal ya guys ya. Di pertemuan yang kemarin, saya ngetes perfect pitch-nya Faith, tapi terlalu gampang. Aduh. Dan sekarang harus kita tes dengan yang lebih sulit. Apa ini? Kamu siap nggak? Siap kayaknya. Kalau cuma satu-satu doang mah Faith gampang, coba nih. G. Tuh. Ini aku nggak lihat deh. Iya kan? Aku ngadep sini ya. Ngadep sana ya kan? A. Gampang guys. Tapi kalau notnya banyak gimana? Apakah dia bisa ngadep sana, Faith? Takut. Oke. Soal yang pertama. C, E, F. Oke ya. Oke lagi ya. Ini sekarang kita kasih yang sulit nih guys. E, C, B. Oke, masih terlalu mudah guys. Kita kasih yang miring-miring ya guys ya. G, cheese.
Best. Nah, aku mikir namanya apa? Takut salah sebut. Oke. Bener kan tadi? Bener. Oh bener. Kita kasih yang jaraknya jauh ya guys. Kita beda oktav. Oke. Berani nggak, Fit? Berani. Berani kita aja. Oke. Mari kita coba ya. Fis. Gis. G. Waduh. Aku mikir namanya takut salah sebut. Ya bun. Fit, kalau 4 nada berani nggak, Fit? Berani. Oke, mari kita coba ya. C, D, A, G. Ini aneh banget nih, guys. Oke, 2 soal terakhir, tapi ini jauh lebih susah, Fit. Diapain tuh? Aku bunyiinnya bareng. Oke. 2 nada ya. Oke. Siap, Fit? Oke. Kita kasih yang miring, guys. Oke. Fis sama S. Betul. Beda oktav kan? Beda oktav. Yeah. Oke, sekarang ultimate. 3 nada dibunyikan berbarengan. Takut banget. Oke? Oke. Oke. Ini kayak disetrap gak sih aku kayak Setrap, disetrap ini. Oke ya. Siap, Fit? Oke. Coba lagi. G, E, cheese. Betul. Guys, Beda tipis. ini adalah satu keajaiban Tapi yang... cheese kayak gak kedengeran tau. Masih? Iya. Susah ya? Tetap aja guys, aku sih nggak bisa ya. Coba. Iya, soalnya yang kedengerannya yang ini. Yang ini ya. Yang ininya ini kayak tersamar nyempil kamu gitu. ya. Tapi oke, kamu kalau misalkan secara teori ya, Mm-mm. kan kamu ini nggak sih main chord nggak? Maksudnya kamu kan pianis klasik. Pianis klasik itu biasanya dia mengidentifikasi itu by nada, artinya kan by baca notasi. Kamu baca chord nggak? Maksudnya Kayak dia main C mayor 7 gitu. Kamu main chord. Kalau chord misalkan ada namanya yang kayak diminish, augmented, itu aku nggak tahu. Aku nggak tahu isi notnya apa aja gitu. Tapi kamu tahu bunyinya? Bunyinya kurang lebih ya seperti itulah. Cuma kayak aku nggak bisa bedain bunyi karena mungkin aku nggak tahu kali ya namanya. Jadi kayak kalau misalkan aku dengar chord apa, aku taunya bunyinya kayak gitu. Cuma nggak bisa identify namanya yang. Jadi kayak diminish, kamu kalau aku main piano ngiringin kamu salah, kamu langsung berasa iya, tuh. kayak bukan yang ini. Coba lagi. Iya. Terutama lagu-lagunya Fit itu banyak chord yang kita sebutnya slash chords ya. Contohnya kayak tadi nih, yang ini. Pindah-pindah. Nah di lagu Mas Arlo juga ada tuh. Nah ini. Aku juga tahu sih namanya apa, tapi aku tahu mainnya, iya kan? Iya itu namanya apa ya? Iya. Kayak transisi slash gitu chords, ya? iya transisi dia basically kayak approach ke nada yang mau dituju. Sedap. Nah buat kamu yang tertarik, aku punya course musik teori di musikacademy.com. Asik, langsung jualan. Maaf ya Fit, ini tentang lagunya Fit, berjudul Sekedar Teman ya guys ya. Oke. Fit, pengen tahu nih, kamu tuh suara kamu bening banget. Oh iya. Iya. Selain karena les vokal di Indrajis Vokal Studio, asik. Apa sih kiat-kiatnya Fit merawat suara biar bening? Aduh gak ada. Aku gorengan makan, makanan pedas makan, es makan. Tolong dikat. Tapi mungkin kayak kalau lebih ke sebelum nyanyi ya. Iya dong. Sebelum nyanyi, kalau sehari-hari ya aku jujur aja biasa aja gitu. Cuma kalau sebelum nyanyi, aku nggak minum es. Makanan berminyak, pedas juga aku enggak. Karena memang nggak suka atau karena kamu secara sadar tahu bahwa ini merawat suara? Secara sadar. Sebenarnya aku suka banget makanan pedas berminyak gitu suka. Cuma kan kalau sebelum nyanyi belum lagi ditambah kayak nervousnya ntar makin serak gitu kan. Kamu kalau nervous serak? Iya. Suka kayak rasanya tuh kayak ada berdahak gitu tapi kayak enggak gitu. Aku sangkain. Soalnya ada beberapa orang yang kayak aku nih, aku kalau nervous tuh kayak mual. Kalau kamu reaksinya serak ya? Serak. Jadi aku kayak kalau misalkan sebelum nyanyi, kalau misalkan kalian perhatiin gitu, misalkan aku megang mic, sebelum nyanyi tuh aku pasti kayak kesini dulu terus kayak gitu. Mau gitu? Iya, atau enggak misalkan di tengah-tengah lagu, kayak misalkan di part lagu aku yang ada backing vokalnya, aku kayak berhenti dulu terus aku kayak gitu-gitu terus baru nyanyi lagi gitu. Jadi aku cukup sering kayak kayak gitu. Berdaham itu ya karena kayak rasanya kayak lendir gitu kalau kamu itu
dia malah produksi lendir. Emang ada sih orang yang kayak nervous, dia produksi lendir, kayak kalau aku malah jadi mual ya. Tapi emang itu normal ya untuk normal. Sebelum. Yang penting sih kalau buat aku, kita sebagai penyanyi kita harus mengenal diri kita sih. Ya kan, kalau kamu tadi bilang kamu nggak makan karena kamu tahu kalau kamu makan itu menimbulkan reaksi gitu ya. Iya, betul. Emang lagu apa sih yang paling menantang buat seorang Faith Christabel? Boleh lagu kamu ataupun lagu orang yang pernah kamu. Lagu aku sendiri sih. Yang mana? Yang masa lalu. Oh itu. Itu deg-degan banget Kak. Aku nyanyinya udah udah di awal serak. Terus kayak mindset aku udah mikir, wah ini kalau di awal udah serak terus gimana ntar ada tingginya di belakang-belakang lagi kan ada tingginya. Mana kalau off air tuh lagu masa lalu selalu di akhir. Selalu di akhir kan lagunya gitu ya. Lagu-lagu yang ngebeat gitu kan. Kemarin sempat ada yang cover nggak sih lagu itu? Ada. Ada yang kamu suka gak? Ada beberapa deh kayaknya cewek-cewek gitu. Dia kayak kemarin ada kayak nggak tahu ya seorang ibu atau gimana, dia cover sambil gitar terus anaknya di belakang gitu, lucu banget. Lalu kamu? Iya, yang masa lalu itu keren dengan banget nyantai gitu. Jadi itu hebat sih. Sama kemarin tuh kayaknya ada yang di TikTok yang emang beneran effortless juga, cuma aku lupa deh namanya siapa. Tapi aku sempat repost videonya, terus aku komen. Cari ah. Tapi aku udah repostnya udah lama banget loh. Kita coba lihat ya salah satu cover dari Briana Marunsia yang mengcover lagumu masa lalu ya. Oke. Di antara kita hanya masa lalu, jangan kata kau rindu aku dari nada bicara. Oh, bukan yang itu ya. Abis ini. Oke. Keren tapi? Iya, enak ya. Enak. Wih, keren. Nah ini nih. Dia dapat sih high notice. Aku suka, terus dia juga untung di notice banyak orang juga, jadi banyak lagi. Wih, tepuk tangan dulu dong. Briana Marunsia, sangat bangga. Oh, Faith juga udah komen ya, smooth banget. Briana bilang thank you. Dan juga nih komen-komennya pada positif ya. Iya. Tuh ada yang bilang mirip banget sama nyanyi aslinya. Oh, nice. Wah, pada positif suaranya. Halus emang ya suaranya. Ini banyak loh likes-nya, 12.000 likes ya. Ini keren sih. Maksudnya itu mungkin salah satu asiknya jadi seorang penyanyi ya. Kamu bisa ngelihat orang tuh terinspirasi sama kita, ya sama kamu ya kan, dan nyanyiin lagu dan mungkin ada style kamu yang dinyanyiin juga. Itulah guys, makanya kenapa langsung cover lagu terbarunya Faith yang berjudul Sekedar Teman, ya kan? Pasti ntar kan bakal dikomen juga sama Faith, ya kan? Bakal dikomen, siapa tahu di repost ya kan? Bahkan siapa tahu kita bisa react bareng, ya kan? Yes. Faith, what's coming up next for you sih? Sejauh ini karena mungkin baru rilis single, berarti dalam waktu dekat ini paling banyak-banyakin promo. Benar, betul. Cuma untuk single lagi nggak tahu ya kapan ya, jujur aja ya. Cuma aku kepingin banget punya EP atau nggak album, jadi doain ya. Oh, selama ini single ya? Iya, selama ini masih single. Total ada berapa single? Ada 7. Banyak single. Malah yang lain kan? Iya, 7 berarti. Ini 7 single. Tapi kamu pengen EP atau album. Apa yang membuatmu EP dan album itu penting? Ini kalau kita bukan lihat dari, apa kamu lihat dari sisi bisnisnya atau dari sisi yang lain? Kalau menurut aku, kalau album kan kadang ada kayak lagu-lagu baru yang dimasukin di situ kan. Aku bisa kayaknya lebih memperkenalkan diri aku tuh lewat karya aku tuh, itu lewat album gitu. Kayak misalkan ada sisi lain di yang secara musik tuh kayaknya menurut orang, oh biasanya Faith nggak gini nih, baru kali ini di albumnya nih, baru nih kayak gitu. Oh iya. Itu kamu pengen melakukan itu ya? Iya, aku pengen kayak tiba-tiba, oh orang rilis album, ada lagu-lagu aku yang sebelumnya, terus tiba-tiba ada yang baru, terus mereka denger kayak, wah gila banget nih lagu nih, kenapa baru rilis sekarang? Iya, ngerti. Nah ini pola pikir musisi nih, bener-bener ya. Dia justru fokusnya Faith adalah pengen membuat si karya itu, tapi bukan kayak strategi bisnisnya, tapi kamu adalah pengen bikin karya itu ya. Iya. Kapan Faith bakal nulis lagu sendiri lagi nih? Mungkin untuk next project lah ya, semoga
Kalau misalkan gak ada yang nawarin lagu lagi, aku terus sendiri. Terus sendiri ya. Iya. By the way, kamu ada nggak sih minat ke, misalkan kan kamu musik kamu, sosial media kamu juga udah gede gitu. Kamu ada nggak sih merambah ke area lain di luar musik gitu? Kayak, kan kamu juga acting nih di MV kamu kan, di MV kamu yang masa lalu juga kamu acting, di MV kamu yang sekedar teman juga kamu acting. Kamu nggak ada arah ke sana? Enggak, aku nggak suka acting. Aku tuh kalau disuruh acting ya karena mau buat MV aja. Oh. Aku kalau misalkan disuruh acting jutek aku bisa, karena itu emang udah natural. Tapi kalau misalkan Enggak, kamu gak ada jutek-juteknya, Pet. Kamu tuh cute tau gak? enggak, aku tuh asli jutek, Kak. Oh gitu. Apalagi sama orang yang aku nggak seneng sih. Kayak, nggak bisa menyembunyikan. iya, nggak bisa gitu. Berarti kamu jujur anaknya, Pet. Iya, sangat Iya, jujur. iya, jujur. Sangat brutal. Tapi masa sih kalau misalkan ada tawaran dari PH gede gitu, ada film gitu, Fet main film sama kita gitu. Nggak apa-apa sih, asal perannya juga nggak yang aneh-aneh gitu ya. Atau enggak kalau bisa soundtracknya deh, please. Nah, tetap berhubungan sama musiknya ya. Iya, iya, amin. Oke, Fet nih, definitely aku senang banget sama lagu kamu, Sekedar Teman. Sangat menyenangkan. Ada nggak yang belum kita mention nih tentang project kamu ini dan tentang kedepannya lagi yang belum kita mention, belum kita sampaikan nih? Kayaknya enggak ya, udah nggak ada semua. Ya. Yang pasti guys, ini bukan yang terakhir Faith kesini ya. Iya. Jadi masih banyak yang akan kita gali dari seorang Faith Christabel. Yes. Langsung aja dengerin Sekedar Teman di berbagai platform. Nonton juga MV-nya ya, Faith. Yes, nonton MV-nya. Tapi seperti biasa, Faith, kamu harus kasih semangat dulu buat yang nonton. Aduh, sebelum kita menutup video kali ini. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, yang sedang lagi malas-malasan mau konten, buruan konten, karena pasti di waktu-waktu tertentu kalian akan FYP. Jadi jangan menyerah dulu sebelum kalian FYP. Nah, semangat. Semangat ya. Intinya jangan menyerah sebelum FYP. Jangan menyerah sebelum FYP, itulah quote hari ini dari Faith Christabel ya. Tapi yang pasti tadi tips kamu yang di depan tuh keren tuh, yang kamu bilang ada tempatnya udah fix di situ. Dan ini simple aja gitu, taruh handphone udah. Betul. Yes. Oke, Faith, thank you banget udah mampir hari ini. Terima kasih juga. Dan ini bukan yang terakhir ya, Faith? Iya. Janji ya. Nanti main lagi ke sini. Pasti nanti banget sama teman-teman semua. Nanti diuji lagi pakai keyboard. Lagi pakai keyboard ya. Nanti tesnya pakai biola sama pakai alat musik yang lain, pakai gamelan. Waduh, takut. Itu lebih serem lagi ya. Oke, Faith, kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hours, yeah. You're my savior when I fall. And you may not think that I care for you, when you know deep down inside that I really do. When it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us